Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Fadiana. Di sini saya akan membawakan podcast mengenai sastrawan kontemporer. Sebelum kita membahas mengenai sastrawan kontemporer, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sastra kontemporer itu. Sastra kontemporer adalah sebutan untuk karya sastra yang berkembang pada masa sekarang ini. Pada awalnya, sastra kontemporer muncul pada tahun 1970-an. Sastra kontemporer dianggap sebagai sastra yang mengobrak-abrik tatanan sastra terdahulu dengan alasan bahwa sastra kontemporer tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam sastra. Sastra kontemporer juga dianggap sebagai sastra yang sifatnya menyimpang dari sastra yang berlaku pada umumnya. Sastra kontemporer lahir karena adanya pergeseran nilai dan tatanan kehidupan dalam masyarakat secara menyeluruh, tanpa dipengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya. Munculnya sastra kontemporer merupakan reaksi terhadap sastra konvensional yang dianggap telah mendominasi eksistensi karya sastra. Sastra kontemporer merambah pada semua jenis karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Nah, berbicara mengenai sastra kontemporer, tentunya tidak terlepas dari tokoh-tokoh sastra kontemporer. Begitupun dengan karya-karya yang diciptakannya. Jadi, siapa sih sastrawan kontemporer itu? Sastrawan kontemporer adalah ahli sastra pada masa kini, dewasa ini, semasa, dan sewaktu. Sastrawan kontemporer tentunya memiliki peran yang penting terhadap perkembangan sastra kontemporer di Indonesia. Sastrawan tersebut muncul pada tahun 70-an seiring dengan perkembangan sastra di Indonesia. Mereka memiliki tujuan untuk melakukan pembaharuan terhadap bidang sastra dengan menciptakan karya sastra yang berbeda. Pada awalnya, sastra yang diciptakan harus terikat dengan aturan-aturan tertentu. Tetapi sastra yang sekarang tidak terikat dengan aturan-aturan tersebut. Sastrawan kontemporer melakukan pencarian terhadap bentuk-bentuk pengucapan baru, sehingga melahirkan pembaruan seperti penjungkir balikan kata dan penciptaan kata-kata baru. Sastrawan kontemporer melakukan pergeseran terhadap nilai kehidupan secara menyeluruh. Hal ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang mengambil ide ataupun gagasan dari kehidupan manusia yang sering terjadi. Keberadaan sastrawan kontemporer memberikan warna yang berbeda dalam perpuisian, cerpen, maupun novel di Indonesia, sehingga menjadi awal pembaharuan dalam berekspresi baik penyair maupun pengarang kontemporer. Selanjutnya, siapa saja sih tokoh sastra kontemporer itu? Mari kita simak. Ya, yang pertama ada Sutarji Kalsum Bahri. Beliau merupakan penyair besar Indonesia. Beliau mengawali kepenyairannya sekitar tahun 1970-an. Beliau merupakan penyair kelahiran Riau 24 Juni 1941. Ia memiliki minat dan intensitas yang tinggi terhadap sastra, khususnya pada puisi. Beliau mengarang puisi, cerpen, esai, dan kritik sastra. Ia termasuk salah satu pembaca terbaik di Indonesia sampai saat ini. Dan ia juga telah membacakan puisinya di Rotterdam International Poetry Reading di Belanda pada tahun 1975. Contoh karyanya yaitu berjudul Walau, O, Amuk, Hujan Menulis Ayam, O Amuk Kapak, Kredo Puisi, Jadi, Batu, Shanghai, Pot, Idul Fitri, dan Winka Sihka. Dalam karyanya, ia lebih menempatkan bentuk fisik dan tulisan yang lebih mementingkan atau menonjolkan pada makna yang terkandung dalam karyanya tersebut. Dalam puisi-puisi karyanya memiliki makna yang tersembunyi dan bahkan sulit untuk dipahami.
Bagi Sutarji, menulis puisi adalah membebaskan kata-kata. Sebagai seorang penyair sofistik, Sutarji menggunakan gaya bahasa yang menyerupai mantra dalam segala variasi sajak, menghasilkan karya yang mengandung daya magis, serta ditata begitu baik dalam hal penundaan makna puisi. Selanjutnya, tokoh sastrawan yang kedua adalah Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka yang dikenal lewat puisi-puisinya yang menggunakan kata yang sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang, sehingga dia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Karya-karya puisi Sapardi cukup dikenal masyarakat, termasuk diantaranya oleh mereka yang bukan termasuk pencinta puisi. Sapardi memang dikenal sebagai penyair yang mampu mengolah kata-kata sederhana menjadi sebuah lirik yang syarat makna. Dalam kesederhanaannya, puisi Sapardi membuka ruang tafsir yang begitu luas. Beliau juga dikenal sebagai penyair imajis karena mampu menghadirkan suasana yang syarat dan citra kelihatan. Di dalam puisinya terdapat susunan kata yang terdiri dari citra-citra lihatan yang banyak dari benda mati, namun menjadi hidup setelah diberi nyawa oleh Sapardi. Contoh karyanya adalah Aku Ingin, Akuarium, Mata Pisau, Dukamu A, Lirik Parsi Klasik, Arloji, dan Puisi Cat Air untuk Rizki. Kemudian, selain kedua tokoh tadi, ada juga tokoh sastrawan kontemporer seperti Iwan Simatupang, Hairil Anwar, Sitor Sitomorang, Gunawan Muhammad, dan masih banyak lagi tokoh sastrawan kontemporer Indonesia. Yap, sekian pembahasan mengenai sastrawan kontemporer di Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.